Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menu dan fitur yang ada pada aplikasi Pixel Lab. Tapi sebelum itu mari kita luruskan kembali niat kita belajar desain untuk menyebarkan dakwah Islam yang hak. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Baik, kita masuk ke fitur yang pertama. Silakan teman-teman perhatikan kursor mouse yang ada di layar ini. Di sini saya sengaja menggunakan mouse untuk lebih memudahkan teman-teman melihat menu atau fitur yang saya klik di layar. Kalau teman-teman tidak menggunakan mouse tidak apa-apa. Baik, kita langsung masuk fitur yang ini, icon titik 3. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, use image from gallery. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari galeri HP kita. Kita coba. Akan masuk ke galeri. Kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Misalkan yang ini. Kemudian kita pilih tanda checklist. Nah, tampilan desain kita sudah berubah mengikuti gambar yang kita pilih tadi. Kemudian fitur berikutnya full screen. Ini berfungsi untuk menampilkan desain yang telah kita buat sebelum kita menyimpan ke galeri. Seperti ini. Jika akan kembali, tekan tombol berwarna biru. Yang ini. Fitur selanjutnya yaitu use image from camera. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari kamera. Kalau yang ini fungsinya untuk menambahkan gambar dari galeri, ini menambahkan gambar dari kamera secara langsung. Kemudian fitur export image ini berfungsi untuk menyimpan gambar ke galeri atau membagikan gambar ke media sosial yang ada di sini seperti Facebook, Google+, IG. Kemudian di sini ada pilihan format, ada JPG dan ada PNG. Kemudian ada pilihan quality. Ada beberapa pilihan di sini. Untuk kualitas maksimal pilih yang ultra saja. Kemudian kita coba save to gallery, kita klik yang ini. Kita tunggu. Ya, gambar sudah tersimpan ke galeri. Jika ingin melihat hasilnya, silakan buka galeri, ada di folder Pixel Lab. Baik, kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu image size. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran gambar. Silakan disesuaikan saja dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Kemudian fitur berikutnya contact us atau report bug. Nah, ini berfungsi untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan aplikasi ke pihak developer. Kemudian fitur berikutnya tutorials. Ini berfungsi untuk melihat tutorial yang diberikan oleh pihak developer dan ini harus terhubung ke internet. Kemudian fitur berikutnya remove ads. Ini berfungsi untuk menghilangkan iklan dan ini berbayar ya. Kemudian recover autosave ini berfungsi untuk mengembalikan tampilan desain ke tampilan sebelumnya yang sudah tersimpan otomatis oleh sistem. Kemudian open PLP file ini berfungsi untuk membuka desain mentah yang kita dapatkan dari internet. Jadi format file yang bisa terbaca oleh aplikasi Pixel Lab ini adalah .plp. Kemudian fitur berikutnya about ini untuk menampilkan informasi tentang developer aplikasi. Kemudian fitur exit ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi ya. Nah, kita lanjut ke fitur yang ini, icon titik 2. Ini berfungsi untuk menampilkan kata-kata mutiara. Dalam pelajaran poster dakwah, kita tidak menggunakan fitur yang ini. Kemudian fitur berikutnya quick share. Ini sama dengan fitur sebelumnya yaitu yang telah kita bahas yaitu export image untuk menyimpan ke galeri atau untuk membagikan ke media sosial. Kemudian fitur berikutnya save as project. Nah, fitur ini berfungsi untuk menyimpan desain yang telah kita buat sebagai desain mentah. Artinya bisa sewaktu-waktu kita ubah. Berbeda dengan yang ini, save as image, ini berfungsi untuk menyimpan desain sebagai gambar. Kalau sudah berupa gambar, tidak bisa kita rubah lagi. Tapi kalau masih berupa project, itu bisa dirubah lagi.
Kemudian fitur berikutnya ada pilihan teks, ini untuk menambahkan teks. Ini dia muncul new text di sini. Jika ingin mengubahnya, kita klik 2 kali di tulisan new text ini. Nah, kita hapus tulisannya. Kemudian kita ketikkan tulisan yang akan kita tambahkan, misalkan desain. Setelah tulisannya kita ketik, tekan tombol OK. Nah, sudah berubah desainnya. Untuk mengatur posisinya tinggal digeser-geser saja. Kemudian fitur berikutnya untuk menambahkan tanggal hari ini. Kemudian ini untuk menambahkan stiker. Kemudian ini untuk menambahkan shape. Kita coba. Nah, di sini ada beberapa pilihan shape. Ada persegi, lingkaran, kemudian ada panah yang ini. Silahkan pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian di bawahnya ini ada fitur radius. Ini untuk mengatur sudut-sudutnya. Coba kita besarkan. Nah, sudutnya hilang. Semakin besar, semakin mendekati 100, maka sudutnya akan hilang. Kemudian fill opacity. Ini fungsinya untuk mengatur tingkat transparansi dari objek yang ini. Jika kita kecilkan mendekati 0, maka dia akan semakin transparan. Nah, selanjutnya fill color. Ini berfungsi untuk mengubah warna objek. Kita coba ganti ke warna merah. Nah, sudah berubah warnanya. Kemudian stroke. Stroke ini berfungsi untuk menambah garis pinggir dari objek yang ini. Kita coba. Nilai awalnya adalah 0. Kita coba besarkan. Nah, terlihat garis pinggirnya semakin besar. Kita coba di angka 10. Nah, ini dia. Selanjutnya opacity. Berbeda dengan opacity yang di atas, yang sebelumnya sudah kita bahas. Opacity yang ini untuk mengatur tingkat transparansi objek. Kemudian opacity yang ini untuk mengatur tingkat transparansi garis pinggir. Kita coba kecilkan nilainya. Ya, tidak terlihat. Kemudian kita besarkan lagi. Nah, begitu opacity garis pinggir. Kemudian stroke color ini berfungsi untuk mengubah warna garis pinggirnya. Kita coba ganti ke warna putih. Sekarang warna hitam ya, kita coba ganti ke warna putih. Nah, sudah berubah warna garis pinggirnya. Kemudian ini untuk mengatur sudutnya. Kemudian ini blur radius. Ini untuk mengatur blurnya. Nah, jika sudah, kita tekan tombol checklist yang ini. Selanjutnya fitur from gallery. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari galeri. Fitur yang ini akan sering kita gunakan nantinya ya. Baik, kita masuk ke fitur berikutnya yaitu draw. Ini berfungsi untuk menampilkan tools gambar manual. Kemudian fitur berikutnya, tanda panah yang ini berfungsi untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Kemudian ikon kaca pembesar ini berfungsi untuk memperbesar area desain kita. Caranya kita klik di sini, kemudian kita besarkan seperti biasa menggunakan 2 jari. Seperti ini kita besarkan. Jika sudah, kita klik lagi ikon kaca pembesarnya. Sekarang tampilan desainnya sudah lebih besar. Untuk mengecilkannya, kita klik lagi di ikon yang ini, kemudian kita kecilkan seperti biasa. Jika sudah, kita klik lagi ikon kaca pembesarnya. Fitur berikutnya yaitu persegi yang ini fungsinya untuk menampilkan garis bantu. Dengan menggunakan garis bantu ini kita akan lebih mudah dalam merapikan desain kita. Misalkan kita akan membuat teksnya menjadi rata kanan, maka dengan bantuan garis ini kita akan lebih mudah merapikannya. Seperti ini. Jika sudah, kita klik lagi untuk menghilangkan garis bantu ini. Kemudian berikutnya ini icon layer. Ini berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen penyusun desain kita. Kita klik yang ini, maka muncul komponen yang ada di desain saat ini. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama lingkaran, kemudian ini teks desain, kemudian ini teks new text. Di masing-masing komponen ini ada fitur yang pertama gembok. Kita bahas dulu yang ini. Ini berfungsi untuk mengunci supaya objek ini tidak berpindah posisi
ketika kita tekan. Caranya kita aktifkan dulu gemboknya. Kemudian kita coba pindahkan objeknya, tidak bisa karena sedang terkunci. Untuk memindahkannya, kita nonaktifkan lagi gemboknya seperti ini. Kita klik ikon gemboknya. Kemudian baru kita geser objeknya seperti itu. Ikon selanjutnya yang ini gambar mata coret ini berfungsi untuk menyembunyikan objek. Kita coba. Nah, objek lingkarannya sudah tersembunyi. Ini bukan terhapus ya, hanya tersembunyi saja. Untuk menampilkannya, kita tekan lagi ikon layer. Kemudian kita nonaktifkan ikon mata coretnya. Nah, sudah muncul kembali objeknya. Kemudian berikutnya ikon yang ini berfungsi untuk menghapus objek. Kita coba. Nah, ikon objek lingkarannya sudah terhapus. Kemudian fitur berikutnya yang ini fungsinya untuk mengedit objek yang ini. Kemudian kita masuk ke fitur yang berada di bawah. Nah, kita mulai dari sini, My Project. Ini berfungsi untuk membuka project yang sudah kita kerjakan. Tapi mungkin saat ini di tampilan aplikasi teman-teman ini masih kosong karena belum pernah menyimpan save as project. Jika sudah pernah menyimpan save as project, maka di sini akan muncul folder My Project. Berikutnya ini ada template yang disediakan oleh aplikasi. Baik, kita lanjut ke fitur berikutnya. Icon yang A ini berfungsi untuk mengedit teks. Icon A ini untuk mengedit teks ya. Caranya seperti ini, kita tekan dulu teks yang akan kita rubah. Kemudian kita klik icon ini. Nah, muncul beberapa pilihan di sini. Kita bahas dulu. Yang pertama, style. Ini berfungsi untuk mengubah style dari new text ini. Kita coba tekan. Maka muncul beberapa pilihan seperti ini. Kita coba salah satu, misalkan yang ini. Nah, sudah berubah stylenya. Kemudian ini edit, ini berfungsi untuk mengubah tulisan teksnya. Kita coba. Kita hapus dulu tulisannya, kemudian kita tulis teks yang akan kita tambahkan. Misalkan kita ketik dakwah. Jika sudah, kita tekan tombol OK. Maka sudah berubah tampilannya. Nah, selanjutnya delete ini berfungsi untuk menghapus tulisan ini. Kemudian copy ini untuk menggandakan tulisan dakwah ini. Seperti ini. Supaya tidak bingung, kita hapus dulu salah satu. Oke. Kemudian fitur selanjutnya to front. Ini untuk mengubah posisi tulisan dakwah ini berada di layer paling atas. Kemudian to back ini untuk mengubah ke posisi paling belakang. Kemudian position. Nah, ini berfungsi untuk mengatur posisi tulisan ini secara manual. Seperti ini. Ini artinya kita akan memindahkan ke kiri, ini ke kanan, ini ke atas, dan ini ke bawah. Dan ini move by ini maksudnya adalah jarak setiap kali tanda ini, setiap kali tombol ini kita tekan. Semakin besar nilainya, setiap kali kita tekan, maka perpindahannya akan semakin jauh. Seperti ini. Jika kita kecilkan, maka perpindahannya hanya sedikit. Seperti itu, position. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Selanjutnya, relative position. Ini berfungsi untuk mengatur posisi secara otomatis. Misalkan yang ini artinya memindahkan objek ke area sebelah kiri. Seperti ini. Jika ingin mengubahnya ke tengah, posisi tengah, kita tekan tombol yang ini. Jika ingin memindahkannya ke bawah, kita tekan tombol yang ini. Seperti itu, relative position. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Selanjutnya, size. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari tulisan yang ini. Tinggal kita besarkan saja.
Jika sudah, kita klik tombol checklist. Baik, kita lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu padding. Padding ini berfungsi untuk mengatur jarak teks dari tepi kiri atau kanan. Left padding itu mengatur dari kiri, kemudian right padding itu mengatur dari kanan. Kemudian color ini berfungsi untuk mengubah warna dari tulisan ini. Kemudian tekstur ini berfungsi untuk menambahkan efek tekstur ke tulisan. Kemudian opacity ini berfungsi untuk mengatur tingkat transparansi objek. Semakin kecil nilainya, maka dia akan semakin transparan seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Kemudian rotate ini berfungsi untuk memutar objek seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu mask. Ini berfungsi untuk menghapus atau menutup area tertentu dari objek. Seperti ini, kita aktifkan, maka area tertentu sudah terhapus. Selanjutnya font ini berfungsi untuk mengubah font dengan font yang kita inginkan. Misalkan kita gunakan font Comforta reguler, kita klik aja di sini, kemudian kita pilih tombol OK. Ya, tulisannya sudah berubah. Kemudian style ini berfungsi untuk mengatur bold, italic, atau underline dari objek ini. Kemudian curve ini berfungsi untuk melengkungkan objek seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Kemudian background ini berfungsi untuk mengatur background dari teks seperti ini. Selanjutnya align ini berfungsi untuk mengatur tulisan apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kemudian spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar huruf seperti ini. Kemudian line spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris seperti ini. Ini karena tulisannya hanya satu, jadi dia efeknya tidak terlihat. Selanjutnya stroke. Stroke ini berfungsi untuk mengatur garis pinggir dari tulisan. Kita aktifkan. Kita kasih warna putih misalkan. Seperti ini. Jadi area pinggir tulisan dakwah ini sudah berubah menjadi warna putih. Ini untuk mengatur ketebalan dari stroke-nya. Kita coba perbesar. Nah, seperti ini. Kita coba di angka 15. Oke, jika sudah, kita klik tombol checklist. Baik, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu shadow. Ini berfungsi untuk menambahkan efek bayangan di area luar dari tulisan. Itu shadow. Sedangkan inner shadow ini berfungsi untuk menambahkan efek bayangan di area dalam dari tulisan. Kemudian emboss ini berfungsi untuk menambahkan efek emboss ke tulisan. Kemudian perspektif ini untuk mengubah ukuran dan bentuk dari tulisan. Kita coba. Kemudian kita pilih enable. Kemudian ini kita geser seperti ini. Untuk mengecilkannya kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk mengubah bentuknya bisa kita sesuaikan titik dari sudut-sudut objek seperti ini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian fitur 3D rotate ini berfungsi untuk merotasi objek.
Kemudian 3D text ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur 3D, efek 3D. Kemudian 3D shadow ini untuk bayangan 3 dimensi. Kemudian reflection ini untuk mengatur pantulan dari objek. Kita coba klik enable. Nah, seperti ini. Seolah-olah objek memiliki pantulan di bawahnya. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Baik, kita lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu icon segi 6 yang ini. Kita klik. Di sini ada beberapa pilihan fitur. Yang pertama stiker. Ini untuk menambahkan stiker. Kemudian ini import untuk menambahkan gambar dari galeri. Kemudian draw. Ini sudah kita bahas sebelumnya di fitur yang ini. Itu sama persis. Kemudian shape. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya untuk menambahkan shape. Kemudian bezier ini berfungsi untuk menambahkan objek, garis, dan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian arrow ini untuk menambahkan objek panah. Di sini ada beberapa pilihannya untuk mengatur bentuk panahnya. Kemudian ada opacity-nya, kemudian ada warnanya, kemudian ada stroke-nya. Kemudian ini warna stroke-nya, warna garis pinggirnya. Kemudian fitur berikutnya, icon segi 4 yang ini berfungsi untuk mengatur warna dari objek, warna backgroundnya. Kita coba ubah warnanya menjadi putih misalkan, seperti ini, mengubah warna backgroundnya. Jika sudah, klik tombol checklist. Kemudian transparan ini berfungsi untuk membuat background menjadi tidak terlihat. Kita coba tekan seperti ini. Untuk kembali tekan tombol yang ini. Kemudian image size ini berfungsi untuk mengatur ukuran image. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian crop ini berfungsi untuk mengatur background yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian image ini untuk menambahkan gambar dari pilihan yang sudah disediakan oleh aplikasi. Kemudian from gallery ini untuk menambahkan gambar dari galeri. Ini from kamera untuk menambahkan gambar dari kamera. Baik, kita masuk ke fitur berikutnya, icon yang ini. Kita klik, di sini ada beberapa pilihan. Ini fungsinya untuk menambahkan efek-efek tertentu. Kemudian bisa juga untuk mengatur brightness, kontras, dan saturation-nya. Itulah menu dan fitur yang ada pada aplikasi Pixellab. Silahkan ditonton ulang videonya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.